Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Sayyidil Jad Al-Habib Abdul Rahim bin Alwi Al-Jufri, yang saya hormati Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Salih Al-Jufri, yang saya hormati Sayyidil Am Al-Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Jufri, yang saya hormati Sayyidil Am Al-Habib Idrus bin Ali Al-Jufri, dan yang saya hormati guru-guru saya, para asatid, para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, nikmat-nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat tersebut. Dan salah satu nikmat yang besar yang kita dapati pada malam hari ini adalah hadir di dalam majlis yang penuh barakah ini, yang dimana majlis ini sudah dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman dari taman-tamannya surga, farta'u, kata Nabi, hampirilah, hadirilah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman dari taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majlisul zikir, yaitu majlis mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau majlis itu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak saudara-saudara kita yang sibuk dengan pekerjaannya, yang diberikan kesehatan, tidak dapat untuk hadir di dalam majlis yang mubarakah ini. Tapi alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kaki kita, ayunan tangan kita untuk hadir di majlis yang mubarakah ini. Dan insyaallah berkah hadir kita pada malam hari ini, Allah tambahkan kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahkan kerinduan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambahkan amal kita untuk mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz mengatakan di suatu ceramah beliau mengatakan, orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad, jika dia memang cinta kepada Nabi Muhammad, maka bergetar hati orang tersebut ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau disebutkan. Ini orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu alasan dari mana Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sibtud Durar, salah satu alasan beliau mengarang kitab Maulid, beliau katakan di dalam Maulid beliau, salah satu alasannya adalah tashwikan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Yang beliau katakan apa? Untuk
merindukan. Beliau mengatakan untuk para perindunya, para pendengar maulid tersebut bertambah kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi min khawasil mu'minin, khusus bagi orang-orang yang mendapatkan suatu keistimewaan tersebut. Karena apa? Betul-betul ada rasa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kita hadir di dalam majlis yang mubarakah ini, yaitu ingin bertambah kecintaan kita pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan salah satu dari keutamaan selawat ini begitu banyak. Imam Suyuti mengatakan, Imam Suyuti ini adalah seorang imam, ulama besar di zamannya. Pada masanya Imam Suyuti orang yang menguasai banyak ilmu. Sampai-sampai Imam Suyuti ini memiliki 2 kamar, kiri dan kanan. Yang dimana ketika memasuk kamar yang kiri, Imam Suyuti baca kitabnya. Ketika masuk kamar yang kanan, Imam Suyuti mengarang atau menulis lagi kitabnya. Ini seorang ulama besar yang betul ijtihadnya, kesungguhannya betul-betul dalam menuntut ilmu. Dan insya-Allah berkah maulid ini, semua kita yang hadir di sini, anak keturunan kita bisa menjadi Imam Suyuti. Amin ya rabbal alamin. Dan Imam Suyuti mengatakan, suatu rumah yang dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat meliputi rumah tersebut dan Allah hujani pada rumah tersebut dengan hujannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan juga para ulama mengatakan bahwasannya rumah yang dibacakan maulid pada rumah tersebut, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, kanan dan kiri, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Semit mengatakan, seperti yang kita dengarkan ceramah Al-Habib Ali bin Hasan Bil-Fiqih kemarin di Masjid Jami, beliau mengatakan, mengutip dari ucapannya Habib Ahmad bin Umar bin Semit, mengatakan bahwasannya inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh disebutkan di suatu tempat, di suatu rumah, maka rahmat Allah itu turun. Bagaimana kalau yang kita sebut-sebut ini adalah sayyidus shalihin, pemimpinnya orang-orang soleh. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil anbiya wal mursalin, imamnya para nabi-nabi dan para rasul-rasul, al-imamul awwalin wal akhirin, imamnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang ada di akhir zaman. Surga gak bakalan dibuka kecuali Nabi Muhammad yang pertama masuk di surga. Umat yang lain tidak boleh masuk kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, patut kita syukuri sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita diberikan suatu nikmat besar menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu dari keutamaan maulid berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Tidak ada batasannya. Tidak ada suatu fadilahnya, itu tidak ada yang bisa menandingi daripada selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu daripada keistimewaan maulid selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kali kita mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali selawat. Dan para ulama mengatakan, satu selawat saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik seumur hidupnya. Baginya itu lebih baik sampai ia mati, dunia wal akhirah. Ini berkahnya salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung kita disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah balas kita dengan salawat 10 kali. Ini suatu keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
naik ke mimbar beliau ingin berkhutbah pada hari itu. Ketika menaiki mimbar tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka setelah selesai khutbah, para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, "Apa gerangan engkau mengucapkan amin ketika engkau menaiki mimbar tadi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tadi aku didatangkan oleh Jibril alaihissalam. Ketika aku naik mimbar tadi, Jibril datang kepadaku dan mengucapkan 3 doa. Salah satu doa yang diucapkan Jibril dan aku aminkan yaitu kata Nabi, bu'dan liman dzukirtu falam yusalli alaik, yaitu celaka ya wahai Muhammad, celaka wahai Rasulullah, orang yang tidak berselawat kepadamu ketika namamu disebut. Sallu ala Muhammad. Celaka orang yang Nabi Muhammad, celaka wahai Rasulullah, orang yang acuh, orang yang angkuh, orang yang tidak peduli ketika namamu disebut tapi dia tidak berselawat kepadamu. Dan dalam hadis yang Nabi tegas dikatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Wailun, celaka, liman lam yarani yaumal qiyamah, barang siapa yang tidak melihat aku di hari kiamat. Wa man huwa ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah? Yaitu orang yang ketika diceritakan aku di depannya dia tidak berselawat kepadaku. Orang yang disebut namaku di hadapannya dia tidak berselawat kepadaku. Sallu ala Nabi. Dan insyaallah berkah majlis kita ini, berkah maulid arba'in kita ini, dari malam pertama hingga malam puncaknya, malam ke-40 ini, Allah tidak keluar kita dari tempat ini melainkan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya usaha, yang punya dagangan, yang punya bisnis dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga para orang tua kita, orang-orang tua kita, orang sesepuh kita, dipanjangkan umur mereka, diberikan kesehatan dan keafiatan di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan tetapi daripada majlis ini yang harus kita fikirkan, yang harus kita resapi, apa hikmah daripada 40 malam kita mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah yang kita dapat ambil dari 40 malam ini? Ustadz demi ustadz, habib demi habib, guru demi guru berdiri di depan kita dan mengucapkan dan memberikan tausiah kepada kita. Apa yang dapat kita ambil? Ini yang pelajaran yang penting yang patut kita ambil. Apakah bertambah selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah bertambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu kita koreksi. Khususnya bagi diri saya sendiri. Perlu kita koreksi apa yang perlu kita ambil, yang kita amalkan daripada tausiah-tausiah guru-guru kita. Yang dimana daripada majelis ini kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dari amalan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang bertambah kita kerjakan di sehari-harian kita. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Kita ingatkan kepada anak istri kita. Apalagi di dalam majlis ini perlu kita niatkan sebelum majlis. Pergi majlis itu perlu niat. Al-Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab hadisnya, beliau kumpulkan 40 hadis yang dimana kitab tersebut beliau namakan Arba'ina Nawawiyah. Hadis yang pertama menerangkan tentang masalah niat, yang dimana inna a'malu binniyat, semua perkara, semua amal itu semuanya ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap niat tersebut tergantung dengan dia punya
niat. Kalau kita niat pergi majelis hanya niat ingin makan, ya sudah kita dapat dia punya makan. Kalau karena niat kita hadir majelis cuma ingin dapat silaturahmi, kita dapat silaturahmi. Tapi kalau kita niat ke majelis ini, kita niatkan semoga kita dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kesehatan dan keafiatan. InsyaAllah ini bukan salah satu, ini semua satu harus keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di majelis yang seperti ini. Karena Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan Maulid Ad-Dibai ketika dibacakan dari awal sampai akhir, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir pada majelis tersebut. Dan insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang wajah kita, melihat wajah kita satu persatu, dan tidak lain Rasulullah mengingat kita dan mengenal kita di hari kiamat kelak. Tidaklah Allah cabutkan nyawa kita melainkan kita telah bermimpi Rasulullah atau melihat Rasulullah dalam keadaan nyata, dalam keadaan sadar. Dan tidaklah Allah mencabut nyawa kita melainkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah berkah maulid ini kita semakin bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua segala urusan kita, problem kita dipermudah dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan para ustaz-ustaz, para guru-guru kita dan para hadirin yang membaca di sini, semua hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para anak muda kita semua di sini kita doakan yang alhamdulillah dengan keistiqomahan mereka 40 malam mereka pukulkan hadrah buat kita. Insyaallah mereka menjadi anak-anak muda penerus perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua tidak kita keluar dari tempat ini melainkan Allah kabulkan semua hajat kita. Ampuni semua dosa-dosa kita, panjangkan umur kita, dan berkat solawat ini insyaallah korona minggat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.